Sebelumnya kita membicarakan tentang khusyuk dan yang membedakan salat dengan ibadat yang lain seperti zakat, haji. Itu karena zakat pada dirinya itu sudah mengandung, ada kandungan melawan hawa nafsu. Karena zakat berat. Seorang untuk mengeluarkan zakat berat. Karena namanya jiwa manusia ataupun nafsu manusia itu sulit, berasa berat untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Begitu juga puasa pada dirinya sudah berat. Di menahan lapar itu sudah bisa untuk melawan hawa nafsu. Artinya walaupun tidak disyaratkan khusyuk, walaupun tidak khusyuk, tapi di situ sudah ada kandungan melawan hawa nafsu. Sedangkan salat, kandungan salat yang pertama zikir, artinya zikir dan qiraat yang pertama. Yang kedua rukuk dan sujud, berdiri duduk. Cuman itu yang kita lakukan dalam salat. Dan kemudian beliau merincikan zikir dalam salat ataupun doa dalam salat, qiraat dalam salat tidak ada tujuan lain kecuali untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak mendapatkan, belum kita hasilkan tujuan munajat dalam salat, artinya zikir kita belum berfungsi, qiraah kita belum berfungsi. Itu yang pertama. Sedangkan rukuk sujud itu tujuannya adalah tidak lain melainkan untuk menta'zimkan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua hal ini, zikir, qiraat, tujuannya untuk munajat dengan Allah, dialog dengan Allah. Dan dialog tidak sah dinamakan dialog kecuali harus khusyuk. Begitu juga rukuk sujud berdiri dalam salat. Itu tidak lain tujuannya kecuali untuk untuk menta'zim, mengagungkan Allah dengan rukuk, merasa mengagungkan Allah ketika rukuk. Dan itu semua tidak terdapat, tidak kita hasilkan perasaan mengagungkan Allah ketika rukuk, ketika sujud, kecuali jika kita lakukan dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tidak lalai. Maka dari situ Imam Al-Ghazali di ujung pembicaraan beliau katakan, wa ma ara anna hadhihi al-'azamah kullaha lis-salah min haitsu a'malaha adh-dhahirah illa an yudafa ilaiha maqsud al-munajah. Semua dari perbuatan salat yang zahir, rukuk, sujud, bacaan di salat, zikir, itu semua tidak bakal besar derajatnya di sisi Allah. Ini salat yang kita lakukan bagi zikirnya ataupun qiraatnya, berdirinya, duduknya, sujudnya, rukuknya, semua itu tidak bakal mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah kecuali jika ditambahkan kepadanya maksud munajah. Kecuali jika dalam salat kita menambahkan satu poin utama, yaitu sifat munajat, berdialog dengan Allah. Artinya selama salat kita lakukan belum menghasilkan munajat dengan Allah, itu tidak ada. Salat kita tidak ada efeknya. Salat belum memiliki pengaruh ke dalam kehidupan kita. Sehingga dari situ salat ini didahulukan. Salat dikatakan lebih utama dibanding zakat. Salat lebih utama dibanding haji. Salat lebih utama dibanding haji, zakat, kemudian puasa. Ini semua kenapa? Padahal kalau kita cek perbuatan lebih berat mana salat sama haji? Berat haji. Yang pertama membutuhkan biaya. Enggak sedikit itu biaya puluhan juta. Kemudian kalau perbuatannya juga berat. Dalam haji tawafnya, sa'inya berat. Begitu juga puasa, lebih berat malahan puasa, nahan lapar, nahan haus dari pagi sampai sore, lebih berat. Kemudian satu lagi zakat lebih berat lagi, karena seseorang mengeluarkan harta itu berat. Nafsu ini terasa berat untuk mengeluarkan harta. Tapi ketika kita lihat Allah lebih mendahulukan salat dibanding ini semua. Kenapa? Apakah karena rukuk sujud doang yang rukuk sujud? Enggak berat rukuk sujud. Tidak mungkin Allah menyuruh rukuk sujud untuk melawan hawa nafsu kita, untuk menghilangkan hawa nafsu cuman dengan rukuk sujud.
Ya, mudah rukuk sujud, tidak sebanding dengan haji, tidak sebanding dengan kelakuan puasa. Dengan perbuatan puasa tidak sebanding dengan kelakuan haji. Begitu juga zikir dalam salat. Tidak mungkin Allah menyuruh zikir dalam salat cuma sekedar untuk menguji mulut kita sanggup berzikir atau tidak. Karena ini berat. Tidak. Perbuatan zikir ini tidak berat. Tidak berat. Artinya Allah menguji, sebenarnya yang diuji oleh Allah bukan sekedar zikir di mulut yang tanpa munajat, bukan sekedar rukuk sujud yang karena itu semua tidak mengandung taklif, tidak mengandung sesuatu yang berat terhadap hawa nafsu. Yang berat itu apa? Itulah ketika zikir mengandung sifat dialog, ketika rukuk sujud mengandung sifat ta'zim, mengandung perasaan mengagungkan Allah ketika rukuk sujud. Dan itu dua hal tadi, yang pertama munajat, dialog dengan Allah ketika zikir, dan perasaan mengagungkan Allah ketika rukuk sujud tidak akan didapatkan kecuali dengan adanya khusyuk. Dengan adanya khusyuk. Maka dari situ kita bisa mengetahui kenapa, apa rahasia salat. Apa sih rahasia salat sehingga salat lebih utama dibanding puasa, sehingga salat lebih utama dibanding haji, sehingga salat lebih utama dibanding zakat. Ini satu doang penyebabnya, karena salat disyaratkan khusyuk. Karena di situ salat disyaratkan khusyuk. Karena kalau sekedar mulut mengucapkan tanpa khusyuk, itu justru puasa lebih berat. Seharusnya puasa lebih berat dalam melawan hawa nafsu. Begitu juga kalau misalkan rukuk sujud, sekedar rukuk sujud, justru perbuatan haji lebih berat. Seharusnya haji lebih utama dibanding salat. Ini tidak, salat lebih utama karena perbuatan rukuk sujud yang kita lakukan dalam salat bukan sekedar rukuk sujud, tapi rukuk sujud yang dibarengi dengan perasaan ta'zim, itu yang berat. Kalau sekedar rukuk sujud semua sanggup, tapi rukuk sujud yang dilakukan dengan perasaan mengagungkan Allah, ketika rukuk dalam keadaan mengagungkan Allah artinya khusyuk, tidak lalai, itu yang berat. Di situ yang berat, sehingga salat lebih utama dibanding haji. Begitu juga zikir. Kalau sekedar zikir la bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim tanpa khusyuk sama sekali, tanpa ada perasaan berdialog dengan Allah, itu mudah. Tidak mungkin cuma gara-gara itu dikatakan salat lebih utama dibanding haji, yang padahal perbuatannya lebih rumit, lebih berat. Terus apa rahasia salat diutamakan? Itulah tadi. Karena yang dituntut dalam salat bukan sekedar zikir, bukan sekedar qiraat, tapi zikir dan qiraat yang dibarengi dengan perasaan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang berat. Dalam keadaan ketika berzikir timbul perasaan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti khusyuk. Artinya kita dalam keadaan khusyuk, itu yang berat. Yang sehingga salat dikatakan lebih utama dibanding puasa. Salat lebih utama dibanding haji, salat lebih utama dibanding zakat. Itulah kesimpulan yang beliau simpulkan dari semua yang beliau bicarakan tentang apa yang membedakan ataupun apa rahasia sehingga salat lebih utama dibanding haji, lebih utama dibanding puasa, lebih utama dibanding zakat. Kemudian selesai sudah tentang itu, kita lanjutkan. Bayanul ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus salah. Subhanallah. Imam Al-Ghazali, beliau di sini ada istilah khusus. Salat itu dibagi dua, kata Imam Al-Ghazali. Ada salat yang seperti mayit. Salat seperti mayit, salat mati. Ada salat yang hidup. Arti salat yang mati, salat yang tidak mempengaruhi kehidupan musalli, ke orang salat. Salat tapi maksiat jalan. Ini salatnya salat mati. Salat meninggal, nggak hidup. Tapi salat yang hidup adalah salat yang memberikan efek yang memberikan pengaruh ke seseorang yang salat tadi untuk berjalan di jalan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ini jalan salat yang hidup. Di sini beliau mengatakan, jadi beliau memiliki istilah, yaitu salat yang mati dan salat yang hidup. Terus salat yang hidup apa?
Hidup apa beda mati sama dengan hidup? Ini orang mati, ini orang hidup. Bedanya apa? Bedanya orang yang hidup masih memiliki ruh. Ini satu. Orang yang hidup artinya manusia yang masih memiliki ruh. Karena ruh itulah yang membuat seseorang hidup. Ketika ruh dicabut, meninggal. Begitu juga salat. Salat yang hidup adalah salat yang memiliki ruh. Ruh menurut Imam Al-Ghazali adalah hudurul qalb. Hudur itulah hadir, hati kita fokus dengan salat yang sedang dilakukan, artinya tidak lalai. Itulah ruh salat. Salat yang dilakukan dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hati fokus, dalam keadaan pikiran fokus, itulah salat yang memiliki ruh, sehingga salat ini namanya salat yang hidup. Salat ini disebutkan salat hidup, sehingga bisa mempengaruhi ke orang yang salat, sehingga sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat pasti ini inna itu adat taukid yang fungsinya untuk menguatkan sebuah pernyataan. Ya, misalkan kalau Allah katakan as-salatu tanha 'anil fahsya'i, itu sekedar salat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi Allah ingin menguatkan pernyataan ini, bahawa salat memang benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji mungkar, sehingga Allah tambah di awal dengan kalimat inna ataupun lafaz innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini salat dimaksud apa? Salat yang hidup, salat yang memiliki ruh. Salat yang memiliki ruh. Kalau salat tanpa ruh enggak ada efek. Maka di sini sekarang boleh Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa makna ataupun beberapa hal yang membuat sebuah salat itu bisa hidup. Bayanu al-ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus salah. Sekarang penjelasan tentang makna-makna yang terdapat dalam hati, yang dengan itu baru timbul kehidupan salat. Jadi salat ini bisa hidup. Antara apa yang pertama hudurul qalb, kemudian banyak ada beberapa hal yang beliau sebutkan, yang itulah makna-makna ataupun kandungan-kandungan yang terdapat dalam hati dalam hati seseorang, yang jika itu dilakukan dalam hatinya, maka salatnya akan hidup. Salatnya akan disebutkan salatul hayyah, salat yang hidup. Sehingga inilah salat yang sesuai, salat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang hidup. Kalau salat mati enggak? Salat mati enggak. Makanya banyak orang salat tapi selesai salat maksiat. Artinya salat tadi tidak hidup. Bayanu al-ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus salah. Penjelasan tentang makna-makna yang terdapat dalam hati yang fungsinya untuk menyempurnakan kehidupan salat. Salat ini bisa hidup sempurna. Inilah makna-makna ataupun perkara-perkara yang terdapat dalam hati yang harus dimiliki oleh seseorang ketika melakukan salat. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam, yakinilah, ketahuilah, anna hadhil ma'ana takthurul ibaratu anha. Sebenarnya ini kandungan yang terdapat dalam hati tadi, makna yang bisa membuat salat jadi hidup, sebenarnya sulit untuk diungkapkan. Banyak ibarat ataupun perkataan lafaz yang untuk mengungkapkan makna terdapat dalam hati. Tapi ala beliau, lakin yajma'uha sittu jumal. Minimal kata beliau itu terdapat dalam enam hal. Ini 6 hal lah yang seseorang jika salat memiliki 6 ini, insya-Allah salatnya bakal menjadi salat yang hidup, salat yang bisa mempengaruhi untuk kebaikan terhadap orang yang salat. Yang wahiyah hudurul qalb. Yang pertama adalah hadir hati. Makna hadir hati fokus. Pikiran hati fokus. Itu yang pertama. Fokus dengan yang sedang dilakukan, tidak kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua tafahum. Tafahum artinya berusaha ingin memahami. Berusaha memahami apa yang sedang dilakukan. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita enggak paham, enggak ada efek.
Sangat berbeda seseorang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dan memahami isi kandungannya dengan seseorang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim tanpa mengetahui kandungannya. Jauh berbeda. Nah, ini yang kedua yang membuat hidup adalah at-tafahum. Tafahum artinya berusaha ingin memahami yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya at-ta'zim. At-ta'zim perasaan mengagungkan Allah. Yang selanjutnya haibah, merasa takut di hadapan Allah. War-raja, dan selanjutnya raja, harapan. Yang terakhir al-haya, malu di hadapan Allah. Ini 6. Dan beliau tak merincikan, mendefinisikan dan mengartikan maksud dari masing-masing 6. Yang pertama hudurul qalb, fokus. Yang kedua at-tafahum, berusaha memahami. Yang ketiga at-ta'zim. Ta'zim artinya mengagungkan, perasaan mengagungkan Allah. Yang selanjutnya haibah, merasa takut di hadapan Allah. Yang selanjutnya ar-raja, memiliki harapan, memberikan harapan ke Allah bahwa Allah akan menerima salat. Ntar ke depan ada penjelasan semua. Yang terakhir al-haya, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 hal yang membuat salat seseorang bisa menjadi hidup. Yang pertama falnadhkur tafasilaha. Sekarang kata Imam Al-Ghazali, kita akan menyebutkan definisi tiap-tiapnya dari 6 tadi secara rinci, thumma asbabha, dan beliau juga menyebutkan sebab-sebab ataupun trik-trik yang bisa kita hasilkan 6 hal tadi. Jadi pertama, untuk mendapatkan solat yang hidup harus ada 6 hal ini. 6 hal. Tapi ntar beliau setiap ini, yang pertama misalkan hudurul qalb, beliau sebutkan apa sih sebab yang bisa yang sehingga hati kita bisa hadir. Itu yang pertama. Kemudian ntar yang kedua tafahum, bagaimana caranya sehingga kita bisa tafahum dalam salat. Jadi disebutkan setiap perkara tadi beliau akan menyebutkan sebab-sebabnya. Tsummal ilaju fi iktisabiha, dan beliau menyebutkan cara untuk mendapatkan yang 6 perkara tadi. Amat tafasil, baru kemudian beliau menjelaskan perinciannya adalah fal awwalu hudurul qalb. Ini yang pertama. Yang pertama adalah hudurul qalb, arti hudur fahiya wa na'ni bihi, dan kami maksud dengan hudurul qalb an yafrighal qalba an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bih. Ini yang maksud. Apa makna hudurul qalb? Hudurul qalb artinya hatinya dihilangkan dari yang selain yang sedang dia lakukan. Misalkan dia sedang membaca Fatihah, maka hatinya, pikirannya fokus dengan Fatihah, fokus dengan yang sedang dilakukan. Itulah maksud dari hudurul qalb. Jadi perasaan dan hati fokus dengan yang sedang dilakukan atau yang dengan yang sedang diucapkan. Itu hudurul qalb. An yafrighal qalba an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallim bih. Ya, itulah dikosongkan hatinya dikosongkan dari yang selain yang sedang dilakukan. Yang di luar yang sedang dilakukan enggak ada keingat sama sekali. Dia fokus, pikiran dan hatinya fokus dengan yang sedang dilakukan atau sedang diucapkan. Itu artinya hudurul qalb, fokus. Kalau bahasa kita fokus. Fayakunul ilmu bil fi'li wal qawli maqrunan bihima. Maka mengetahui, sehingga dia mengetahui dengan perbuatan dan perkataan yang sedang dilakukan. Beda halnya kadang-kadang kita baca tapi kita enggak tahu. Sering terjadi. Giliran merukuk, tadi baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Artinya itu semua kenapa? Karena ketika baca Fatihah tadi, ketika kita baca Fatihah, pikiran kita tidak fokus dengan yang sedang dibaca. Artinya akhirnya kita membuat kita tidak mengetahui dibaca atau belum. Artinya tidak khusyuk, tidak hudurul qalb. Hati kita tidak fokus dengan yang sedang dilakukan. Yang pertama.
Kemudian wa mahman sarfa al-fikru an ghairi ma huwa fi wa kana fi qalbihi dhikrun lima huwa fi wa lam yakun fihi ghaflun an kulli syai' faqad hasala hudurul qalb. Maka setapan saja pikirannya tidak bisa dihilangkan pikirannya dari yang di luar yang sedang dilakukan, dan kemudian hatinya fokus dengan yang sedang dilakukan dan tidak lalai dengan yang sedang dilakukan sama sekali. Faqad hasala hudurul qalb, maka saat itu yang hudurul qalb sudah dapat. Artinya syarat hudurul qalb seseorang baru dikatakan fokus kapan? Yang pertama, tidak mengingat yang di luar yang sedang dilakukan, dan yang kedua, fokus dengan mengingat yang sedang dilakukan. Karena bisa jadi seseorang nggak ingat yang lain, tapi yang ini juga nggak ingat, pikirannya kosong. Nah, ini juga belum hudurul qalb. Jadi hudurul qalb artinya fokus, yang di luar yang sedang dilakukan nggak diingat, tapi kemudian dia mengingat yang sedang dilakukan. Nah, dua poin yang penting. Jangan cuma yang lain nggak diingat, tapi yang ini juga nggak diingat, itu belum hudurul qalb. Ataupun ataupun yang diingat yang luar sehingga yang ini nggak diingat, ini belum juga hudurul qalb. Ataupun diingat dua-dua, yang lain keingat, yang ini keingat, campur-campur, itu belum hudurul qalb. Artinya hudurul qalb, seseorang sudah dikatakan fokus, hatinya fokus dengan salat ketika yang di luar yang sedang dilakukan tidak diingat, dan kemudian fokus dengan yang sedang dilakukan. Nah, saat itulah sudah kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu sudah mendapatkan yang namanya hudurul qalb. Itu yang poin yang pertama. Poin pertama adalah hudurul qalb. Ya, ini poin yang bisa menghidupkan salat. Yang pertama. Yang kedua, at-tafahum. At-tafahum dari poin yang kedua. At-tafahum li ma'na al-kalam amrun wara huduril qalb. Farubbama yakunu al-qalbu hadiran ma'a al-lafz wa la yakunu hadiran ma'a ma'na al-lafz. فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم. Nah, kata Imam Al-Ghazali, apa makna tafahum? Yang poin yang kedua yang membuat salat bisa hidup. At-tafahum artinya setelah kita fokus tadi dengan yang sedang dilakukan, misalkan kita lagi baca Fatihah. Apa makna tafahum di situ? Kalau hudurul qalb paham sudah, yaitu yang di luar selain Fatihah tidak kebayang, enggak keingat, kita fokus dengan Fatihah. Kemudian setelah fokus dengan Fatihah itu ada dua fokusnya. Yang pertama fokus, ada kadang-kadang sebagian orang fokus dengan lafaz. Sehingga kadang-kadang ada yang fokus sibuk mikirin makna, sibuk benerin lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia fokus ke Fatihah. Tapi bukan fokus ke makna Fatihah, fokus ke lafaz Fatihah. Fokus ke irama. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ini saya pengen baca sekarang ini Hijaz, misalkan irama ras ataupun irama bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu irama, nggak mau praktek tapi nggak tahu. Salah, karena yang saya baca juga irama apa saja yang keluar, jadi nggak pernah pelajari itu irama. Artinya ada yang sebagian orang fokus ke mana? Fokus ke Fatihah, fokus ke Fatihah, tapi fokus dari segi fokus ke irama, fokus ke suara. Kadang-kadang harus, saya pengen suara sekarang harus suara serak. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ntar kita subuh, saya enggak pengen suara halus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fokus lah. Dia fokus dengan Fatihah, ya fokus. Artinya pikiran enggak keluar, enggak kebayang selain Fatihah. Pikiran dia fokus dengan Fatihah. Tapi fokus apa? Bukan fokus ke tafahum, tapi fokus ke diri lafaz. Fokus lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hudurul qalb sudah, tetapi tafahum belum. Yang kata Imam Al-Ghazali, ini tafahum, ini adalah at-tafahum li ma'na al-kalam amrun wara huduril qalb. At-tafahum untuk makna sebuah pembicaraan seperti Al-Fatihah. Itu perkara yang lain yang selain hudurul qalb. Artinya hudurul qalb kemudian baru tafahum. Farubbama, maka kadang-kadang kata beliau, hati bisa hadir dengan lafaz.
Kadang-kadang hati kita fokus dengan lafaz tanpa pernah wala yakunu hadiran ma'a ma'na lafaz. Saat itu hati kita fokus dengan lafaz Fatihah tapi tidak pernah fokus dengan makna Fatihah. Kadang-kadang saya sibuk mikirin makna. Kadang-kadang sebagian orang sibuk mikirin makhraj huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sibuk dengan pikirannya, fokus dengan lafaz. Ini pun hudur qalb sudah. Artinya pikiran kita fokus dengan yang sedang dilakukan, tapi kita fokus dari segi lafaz, belum makna. Yang dituntut dalam salat harus tafahum lil makna. فاشتمال القلب على المعنى على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم. Maka sibuk hati seseorang dengan dalam mengetahui makna lafaz yang diucapkan dalam salat, itulah yang beliau maksud dengan tafahum tadi, yang poin kedua. Artinya kesimpulannya, tafahum artinya berusaha ingin memahami lafaz yang diucapkan dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus dengan makna. Jangan justru fokus dengan irama ataupun fokus dengan suara, fokus dengan makhraj huruf. Ya, ini semua belum tafahum. Artinya yang pertama, poin yang pertama hudurul qalb, fokus dengan yang sedang dilakukan. Syarat hudur qalb dua. Yang pertama tidak kebayang yang di luar yang sedang dilakukan. Yang kedua keingat yang sedang dilakukan. Itu hudur qalb. Setelah hudur qalb baru masuk ke poin yang kedua, tafahum. Tafahum artinya ketika mengucapkan sebuah lafaz dalam salat, baik Fatihah, baik takbir, baik doa salat, Rabbighfirli warhamni wajburni, baik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baik misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ini semua ketika ucapkan, pernah tidak kita berusaha ingin memahami ini? Artinya pernah tidak ketika mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, hati kita fokus dengan menghayati makna yang sedang dibaca? Pernah tidak? Belum tafahum. Belum tafahum. Mulut doang. Tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Tak paham, tak jangankan fokus ke makna, paham makna juga tidak. Ini bermasalah. Sehingga solat kita nggak ada efek. Solat yang kita lakukan nggak ada efek. Di sini solat selesai itu ngibahin orang. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gimana si fulan? Langsung ngibahin orang. Artinya solat kita nggak ada efek. Solat kita kata Imam Al-Ghazali salat mayyitah, salat yang mati, salat yang tidak memiliki ruh. Salat yang tidak memiliki ruh, itulah salat yang tidak memberi efek ke yang salat. Sehingga ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak bisa diterapkan ke itu orang. Enggak mungkin ayat Al-Qur'an salah. Ayat Al-Qur'an sadaqallah, Allah pasti benar, enggak mungkin salah ayat Al-Qur'an. Tapi Allah mengatakan sesungguh salat bisa mencegah perbuatan yang keji munkar. Ketika saya selesai salat tapi masih melakukan maksiat, artinya apa? Allah yang bohong atau kita yang salah? Artinya salat yang kita lakukan belum sesuai dengan salat yang Allah maksud dalam Al-Quran. Artinya itu ayat belum bisa diterapkan ke salatnya kita. Karena maksud salatnya tadi itulah salat yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di sini. Artinya salat yang hidup. As-salatul hayyah, salat yang hidup, bukan salat yang mati. Salat yang hidup syaratnya yang 6 ini. Yang pertama hudurul qalb, yang kedua tafahum. Insyaallah malam ini kita pahami dua ini. Yang pertama hudurul qalb, artinya hati kita fokus. Yang pertama mengosongkan hati dari yang selain yang sedang dilakukan atau yang sedang dibaca. Yang kedua dan fokus dengan yang sedang dilakukan. Karena bisa jadi seseorang tidak keingat yang lain tapi yang dilakukan juga enggak keingat. Itu belum. Hudurul qalb artinya mengosongkan pikiran dan hati dari yang lain dan fokus dengan yang sedang dibaca atau yang sedang dilakukan. Itu hudurul qalb.
Kemudian poin yang kedua at-tafahum. Artinya semua bacaan yang dibaca dalam salat berusaha kita menghayati makna. Jangan sekedar fokus dengan irama. Kadang-kadang imam, kadang-kadang makmum juga bermasalah. Oh, saya enggak mau solat di belakang ustaz itu. Suaranya enggak bagus. Saya enggak mau solat di belakang imam itu karena iramanya enggak bagus. Astagfirullahaladzim. Emang salat mau nyanyi? Kalau pengen suara bagus, panggil artis yang nyanyi. Lebih bagus. Salat bukan mau nyanyi. Salat bukan untuk hiburan. Salat bukan hiburan. Salat untuk menghadap Allah. Salat untuk menambah keimanan. Salat untuk menambah ketakwaan. Bukan, jangan jadikan salat sebagai sebagai hiburan. Bukan. Salat bukan hiburan. Kalau pengen hiburan, panggil yang penghibur. Panggil penyanyi. Panggil itu yang bagus-bagus suara. Tapi giliran salat, jangan fokus. Jangan fokus kadang-kadang sebagian imam kadang-kadang termasuk fokus dengan suara bismillah, ada sebagian fokus dengan irama. Giliran ini saya pengen baca nahawan hari ini, tiba-tiba keluar dari nahawan dikit, salah ini, salah. Astagfirullah. Tidak, yang dalam salat yang dituntut semua bacaan yang dibaca taat tafahum, artinya hati kita sibuk dengan memahami makna lafaz yang sedang diucap. Marhaba. Kalau misalnya kita salat sendiri, katakanlah saat baca Al-Fatihah, di pertengahan baru kita sadar bahwa hati ini dari awal kita tidak menyimak betul artinya maknanya. Itu sebaiknya kira-kira apa kita ulang lagi bacaannya supaya kita bisa. Wallah, yang lahir lanjut. Yang lahir lanjut. Karena enggak bagus diulang Fatihah 2 kali. Lanjut. Itu belum selesai gitu. Iya, selesaikan aja. Berarti mulai dari situ mulai fokus kembali. Mulai dari misalkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, pikiran lagi enggak fokus. Ar-Rahmanir-Rahim, kurang fokus. Baru iyyaka na'budu mulai fokus. Jangan diulang lagi. Wallahu a'lam. Setahu saya enggak, karena mengulang 2 kali itu di tempat yang enggak dituntut kurang bagus dalam salat. Jadi artinya itu tafahum, artinya at-tafahum fashtimal, ini kesimpulan tafahum kata Imam, istimalul qalb 'ala al-'ilmi bil ma'na al-lafz, yaitu fokus hati ataupun hati kita sibuk dalam mengetahui, berusaha ingin memahami makna lafaz yang sedang diucapkan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah kita akan membaca itu, pernah tidak hati kita fokus dengan membayangkan artinya? Fokus dengan menghayati maknanya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Pernah tidak seumur hidup kita salat, kita pernah membayangi maksud dari menghayati makna tahiyyatul assalamu alayka, assalamu alayna? Pernah tidak menghayati makna bukan lafaz? Pernah tidak? Kalau belum, ini poin yang kedua, belum tafahum. Artinya salat kita masih salat mati. Salat kita masih, menurut Imam Al-Ghazali, salat kita masih dinamakan salat al-mayyitah, salat yang mati, yang belum mempengaruhi ke kehidupan kita, sehingga ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar belum bisa diterapkan ke salat yang mati. Makanya kita berusaha untuk menjadikan salat kita salat yang hidup. Caranya bagaimana Ustaz? Minimal semua doa salat kita pelajari makna. Doa salat mulai cicil, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Cukup ingat makna, dihafalin, diingatin, oh ini maksudnya ini. Besok tambah lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Betapa banyak dari orang salat enggak tahu arti. Kalau kita jangankan ngebayangin maksud menghayati makna dalam salat, arti kalimat yang diucapkan aja enggak tahu. Apa makna wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh? Wallahu a'lam. Pokoknya saya baca, itu pun doa saya belajar pastika dulu. Itu pun doa saya belajar pastika dulu. Udah, itu yang saya baca. Enggak tahu benar juga, saya juga enggak tahu benar, sesuai tidak sesuai, enggak tahu. Soalnya saya belajar dulu pastika.
berusaha untuk menghayati, untuk mempelajari lafaznya, untuk mempelajari maknanya, sehingga ketika membaca doa salat kita dalam keadaan menghayati makna, sehingga salat kita dinamakan salat yang hidup. Yang itulah salat yang hiduplah salat yang bisa diterapkan ayat Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah 4 poin lagi, yaitu ta'zim, haibah, wal raja' wal haya, yang bisa membuat salat seseorang jadi hidup. Karena syarat ini, syarat supaya salat hidup 6 poin ini. Yang pertama hudur qalb sudah, at-tafahum sudah, besok kita lanjutkan dengan ta'zim, al-haibah, al-raja' wal haya. Allahumma ij'al salatana salatan hayyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa la taj'al salatana salatan mayyitatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.